Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala kulli nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman LTNNU Provinsi Bali dan juga masyarakat PWNU Provinsi Bali dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali menggelar podcast Bincang-bincang santai stalker, santri bertanya lalu kiai menerangkan. Nah, malam hari ini sangat spesial karena kita kehadiran tokoh ulama dan juga tokoh politik dan juga pengusaha sukses yang ada di Bali. Beliau adalah Kiai Haji Masrur Makmur MPD. Assalamualaikum Mbak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mbak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya, Mbak Haji ini kan di Bali ini tokoh yang cukup terkenal nih. Maksudnya dari segi ketokohan, keulamaannya, kewirausahaannya sebagai pengusaha. Nah, mungkin bisa sedikit disepil aja, ceritakan dulu apa kisahnya dulu, awal di Bali dan sebagainya. Iya. Monggo disapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sahabat Nahdlatul Ulama yang saya muliakan, pada malam yang berbahagia ini kita bisa bersuah, bersilaturahim, dan tentu saja kita juga istilahnya bisa ngopi ya. Iya, betul. Ya, ngobrol pintar. Iya. Ya. Kita programnya stalker, santri bertanya kiai menerangkan. Oh, stalker ya. Santri bertanya kiai menjawab. Alhamdulillah. Ya, saya kira apa itu? Setiap orang itu pasti likulli syai'in masiyah. Ya, tiap orang pasti akan ada kelebihan-kelebihan. Tuh. Saya kira dari pengalaman runtutan beberapa tokoh-tokoh sebelumnya, tentu ini mereka punya kelebihan-kelebihan tersendiri, dan sepandai-pandai kita ya itu bisa mendengar, lalu mengamati, meniru, syukur-syukur bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa kita itu ada istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Iya. Jadi semangat kewirausahaan itu saya kira ini menjadi tuntutan nurani. Sebagai manusia kita selalu ingin berbuat yang terbaik sebagai makhluk masterpiece Allah Subhanahu wa taala di atas persada ini. Kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik juga kepada umat manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, dari mana itu? Baginda Rasul yang mulia bersabda kepada kita itu, alaikum bitijara fa inna min hatis atun minna asarubis. Dari sekian banyak profesi, ada ASN, ada yang Polri, ada yang ABRI, tetapi memang yang sangat menjanjikan peluang bisnis yang lebih banyak itu dengan cara berusaha, Pedagang ya, berusaha. Ya. Karena 9 dari 10 pintu rezeki ada di tangan pengusaha. Ya. Itulah penting jadi pengusaha itu ya. Ya. Pengusaha ini memang menjadi kegiatan-kegiatan para nabi sebelum kita. Betul. Mereka umumnya itu adalah para pedagang. Ya, mereka para pedagang. Jadi bahkan kalau kita melihat contoh baginda Rasul Muhammad SAW itu, menjadi pedagang itu lebih banyak waktunya di dalam perdagangan daripada kenabian. Ya. Oh iya. Dari kecil dia pedagang ya. Dari kecil beliau usia 12 tahun ikut paman.
Iya. Istilahnya itu magang. Magang, ya betul. 17 tahun itu menjadi manajer. Iya. Dia manajer. Manajer artinya beberapa dagangan orang-orang sudah mulai dititipkan kepada beliau. Mempercayakan pada beliau. Kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian pada usia 25 tahun, dia tidak lagi berfungsi sebagai manajer, tetapi sebagai owner, pemilik. Jadi setelah memperistrikan Khadijah, itu modal Khadijah dengan modalnya beliau itu menjadi sebuah kekuatan modal. Iya. Sebab dulu baginda Rasul yang mulia ketika datang melamar Siti Khadijah itu menggiring 25 ekor onta. 25 ekor. Satu onta sekarang hampir 40 juta. Dikali 50 berarti melamar waktu itu 2 miliar. 2 miliar. Di zaman Rasul. Melamarnya ya. Melamar. Iya. Luar biasa ya. Pada usia 30 tahun Rasulullah itu menjadi investor. Investor artinya dana-dana modalnya itu diberikan orang-orang tertentu yang mempunyai capability. Maksudnya begini. Jadi pada musim dingin Rasulullah itu membawa tembikar, membawa selimut itu ke Yaman. Tetapi kalau musim panas dia menggiring onta, domba ke arah Syam. Iya. Nah, karena itu salah satu filosofi dari pergerakan ini kita bisa melihat bahwa salah satu tipikal orang yang ingin sukses itu adalah selalu yang move on ya. Maksudnya dia selalu berpikir, berpikir ya. Dia nggak boleh diam begitu saja. Jadi istilahnya dalam bahasa kita, bahasa agamanya itu Al-Quran menyebutnya wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Dabba itu adalah makhluk yang move on. Makhluk yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dia selalu bergerak. Nggak boleh berdiam diri menunggu insting naluri muncul. Enggak. Selalu kita bergerak. Artinya selalu berinovasi, selalu. Dari pergerakan itu, dengan melihat success story dan pengalaman-pengalaman, itu akan muncul tadi itu kreativitas, inovasi dan improvisasi. Ya. Gabungan daripada inovasi, kreativitas dan improvisasi melahirkan produktivitas yang unggul. Itu dia. Artinya berdagang itu berusaha, pengusaha itu sebenarnya sudah diajarkan ya sama Rasulullah. Iya, itu memang ditunjukkan oleh beliau. Kalian hendaklah kalau ingin menjadi sugih di akhir zaman, la budda linnasi minad dananiri wad darahimi liyuqima dinahu wa dunyahu. Di akhir zaman itu umatku itu harus menjadi orang kaya. Harus menjadi untuk apa? Liyuqima dinahu wa dunyahu. Supaya kita ini menjadi pembaharu, kita menjadi tokoh, kita menjadi panutan di tengah masyarakat. Kita nggak mau jadi kalan ala nas, mau menjadi benalu menjadi parasit, nggak mau. Kita selalu berusaha agar supaya bagaimana menjadi tuntunan. Bahkan dalam bahasa kerennya itu bagaimana seorang manusia itu supaya bisa menjadi di atas rata-rata manusia. Dalam bahasanya, how to be above among the average. Bagaimana kita bisa berada di atas rata-rata orang? Maksudnya begini, banyak polisi, tapi kan sedikit jenderal. Banyak S1, S2, S3, tapi kan sedikit profesor. Banyak pemain amatiran, tapi kan amat sedikit yang bisa menjadi pemain profesional. Nah, orang-orang profesional, profesor, jenderal ini, itu adalah orang yang berada above among the average. Mereka berada di atas rata-rata orang. Bagaimana menjadi itu? Nah, ini yang mau saya tanyakan Pak Haji. Gimana? Disepil success story-nya Pak Haji lah di. Nah, itu harus kita
menjadi pionir harus menjadi be the first. Kami berprofesi di bidang valutasi, maka di kantor kami itu kami menyiapkan bagaimana agar supaya seluruh panca indera ketika seorang customer masuk di kantor itu berfungsi seluruhnya. Mata melihat hal-hal yang sangat indah, hidung mencium aroma yang semerbak, telinga mendengar instrumental dari Italia, dari Roma, itu bisa mendengar instrumental yang hebat. Lidah itu bisa mencicipi gula-gula dan kue-kue kecil dan atau minuman. Kulit ini kita siapkan AC yang sesuai dengan kondisi perkembangan terik matahari. Jadi tamu itu betul-betul kita perlakukan seperti raja. Itu kita menjadi pionir, menjadi the first. Nah, menjadi di atas rata-rata orang, selain menjadi the first, harus menjadi be better. Kalau ada orang yang menyamai kita harus lebih baik lagi. Lebih baiknya itu ialah begini. Ketika orang menukar itu di atas 50 juta atau 100 juta, kita bertanya, excuse me, are you sure to bring your money with yourself, or our security will accompany you to your home? Apakah kau merasa aman dengan membawa uang kamu sendiri, atau perlu security kami menemani sampai di rumah kamu? Itu kan sebuah tawaran itu. Iya. Itu sebuah tawaran. Jadi kalau ada yang mengikuti kami, maka kami mengikuti pola yang ini. Iya. Yang kedua, nasabah tertentu kita berikan quick service. Quick service. Pelayanan cepat. Kita memberikan low price. Berapa yang dia tawarkan, kita berikan selama masih mampu. Iya. Dan kita berikan juga itu well packaging. Kita kemas dengan kemasan yang sangat baik. Kasih tas, kasih souvenir. Kalau mereka menukar 50 juta, kita suruh pilih. Mau pilih baju polo atau payung. Oh, ada ini atau tumbler. Ada. Iya. Jadi orang itu, di sana, di dalam itu, saya tidak hanya merasa aman, tetapi seolah-olah saya sudah masuk di restoran. Saya merasa dingin, pandangan saya menjadi enak, aromanya bagus, itu gitu. Iya. Pertama, be first ya. Be the first. Harus menjadi orang pertama. Be better. Be better ya. Ya. Yang terakhir itu adalah be different. Be different itu artinya kita harus berbeda, tapi bedanya bagus. Ya. Misalkan, semua karyawan harus memakai pakaian uniform. Setiap hari harus berubah. Putih, ada besok warna biru, besok warna coklat, besok pakai baju kaos, dan seragam semuanya. Jadi orang tahu setiap berpakaian begini dia bisa menyuruh apa aja permintaan nasabah itu. Jadi be the first, be better, be different. Jangan menjadi be yang keempat. Apa itu? Behind. Oh iya. Orang ke belakang. Iya. Behind. Aduh, ngikut aja lu biar enggak pas ininya ya. Iya. Oke. Kalau melihat backgroundnya Pak Yai sendiri nih, apakah dari keluarga mampu atau dari keluarga biasa aja, atau bagaimana? Orang tua saya, Al-Maghfurullah Haji Makmur, itu adalah juga tadinya sebagai pekerja. Jadi dia sebagai pekerja. Tapi lama-kelamaan setelah merasa dirinya mampu, lalu kemudian menjadi orang yang mandiri. Jadi saya kira kita ke depan itu, kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana menjadi seorang pengusaha? Maka saya akan sarankan begini. Kalau kita mendengar orang-orang dari cerita keberhasilan, lalu kita mengikuti apa yang dia katakan, maka tingkat keberhasilannya 20%, tapi kegagalan 80%. Kalau ada orang yang belajar dari fakultas ekonomi atau fakultas bisnis, dia menjadi MBA atau menjadi doktor di bidang bisnis, lalu dia kemudian mengikuti teori-teori dan mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka tingkat keberhasilannya itu 50% berhasil, 50% gagal. Pertanyaannya, apakah ada yang lebih baik sistem di dalam
belajar berdagang? Ada, yaitu ikut magang. Ikut magang. Ikut magang. Kalau kita ikut magang, maka tingkat keberhasilan 80%, tingkat risikonya itu hanya 20%. Oh, karena sudah melakoni, sudah iya. menjalani, Iya. sudah mengamati. Karena itu Rasulullah tadi itu 5 tahun mengikut Paman. Ya. Saya juga menerapkan hal yang sama. Saya tahun 90 itu mengikuti paman saya bernama Bapak Haji Latunrum. Dia ini adalah founding father money changer yang ada di Sulawesi Selatan. Saya mengikuti. Beliau sekarang ini sudah memiliki banyak cabang, hampir 100 cabang di seluruh Indonesia. Saya mengikuti beliau itu. Seluruh Indonesia. Ya. Tetapi setelah 3 tahun berjalan, lalu kemudian saya mandiri. Nah, karena itu kepada adik-adik saya, kepada anak-anak saya, kepada sejawat, untuk berbisnis pertama itu ialah ikuti, belajar, bekerja dulu pada orang yang akan kita ikuti. Bagaimana cara mengetahui apakah ini pekerjaan cocok buat saya atau tidak? Itu juga perlu. Kita perlu istilah itu, apa namanya itu? DIM. Apa itu DIM? Doa, ikhtiar, istikharah, musyawarah. Musyawarah ya? Musyawarah. Terakhir musyawarah. Jadi, katakan misalnya, ini ada bisnis rumah makan, ada bisnis furniture, ada properti, ada money changer, ada akuntan publik, misalkan begitu. Ini kita bermunajat. Jadi dibawanya luas, lama-kelamaan ini setelah kita istikharah, berdoa, musyawarah, dia akan membentuk piramida, mengerucut pada satu pilihan. Karena melihat kemampuan. Kalau saya misalkan akuntan publik, memang apakah saya ada dasar? Apakah benar-benar saya ini punya dasar matematika yang kuat? Kalau saya ingin menjadi polisi, apakah tinggi saya 170? Sudah syarat belum? Itu syarat awalnya dulu. Iya. Jadi istilahnya silakan kita memiliki kemauan dan rencana yang banyak, tapi kita harus melihat passion. Setiap orang itu punya passion yang berbeda-beda. Iya. Karena memang menarik kalau Pak Yai sendiri, kalau saya lihat gelarnya kan MPDI kan. Ya. Pendidikan. Iya, betul. Tapi berkecimpungnya di money changer yang akuntansi itu. Iya, betul. Dua hal yang agak berlawanan sebenarnya. Itu makanya luar biasa. Ya. Jadi waktu kami kuliah MPDI itu sebenarnya itu ada relevansinya dengan sekolah yang kami bangun. Kami punya pondok pesantren. Jadi profit yang kami dapatkan dari kantor kami itu, kami buatlah CSR-nya dalam bentuk pondok pesantren. Pondok pesantren ini itu kita subsidi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pondok pesantren ini sudah bisa mandiri, membiayai dirinya sendiri. Jadi saya sampaikan kepada Adinda, kepada teman-teman sejawat dan kepada anak-anak saya yang berniat untuk membuka lembaga pendidikan, itu adalah investasi jangka panjang. Artinya rata-rata 3-4 tahun baru bisa break even point, tapi setelah itu dia akan stagnan. Sekarang ini pondok pesantren kami itu sudah berjalan 16 tahun. 16 tahun 16 di tahun. Makassar? Di Sulawesi. Di Sulawesi. Sekarang santri kami sudah hampir 600 orang. 600 dan sudah bisa mendapatkan profit itu sampai 300 juta per bulan net bersih. Iya. Jadi kembali kepada persoalan tadi, bahwa bisnis ini ketika ditekuni itu kita pasti akan berhasil. Iya. Tapi pernahkah kita gagal? Nah, ini pertanyaan klasik. Pertanyaan klasik. Tapi perlu aja karena penasaran ini. Hidup itu kan life is not flat. Hidup ini tidak datar. Ada subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la. Dunia ini ada gelombangnya. Kalau orang-orang Italia itu menyebutnya sebagai pantere. Life is like a wave.
Sometimes you up, sometimes you down. Saya kira ada begitu. Bagaimana seorang Muslim memainkan dualisme ini, ya, positif dan negatif, naik dan turun ini, untung dan buntung ini, sakit dan sehat ini, itu sebagai sesuatu hal yang sunnatullah. Jadi tidak selamanya orang untung. Kadang-kadang juga kita dapat gagal. Tetapi kegagalan itu justru menjadi pembelajaran. Oh, kalau saya begini, saya akan gagal. Maka jangan kita kita tidak boleh terperosok pada kegagalan yang sama. Betul. Sebab kegagalan itu adalah sesungguhnya adalah sebagai sumber pembelajaran. Coba kita melihat penemu daripada balon pijat ini, ya, Thomas Alva Edison. Itu gagalnya 9.999 kali. Nanti dia berhasil yang ke 10.000. Tetapi kalau tidak bersabar ini si Thomas Alva Edison, kita tidak bisa menikmati mendapat penerangan seperti sekarang. Iya, betul. Iya. Berarti kegagalan itu sebuah pembelajaran. Iya. Kegagalan itu mengajarkan kepada kita dalam istilah pendidikan itu adversity quotient, kecerdasan ketabahan. Dan ini masuk dalam kategori spiritual quotient. Spiritual. Ya, kecerdasan, kesabaran dan ketabahan. Iya. Dan IQ, intellectual quotient itu di dalam menghantarkan keberhasilan orang itu hanya 18%. Sisanya 82% itu bersumber dari spiritual quotient. Yes. Berarti gitu. Kalau kita bicara modal nih, Pak. Modal utama yang harus dimiliki seorang pengusaha ini apa ya? Ada yang bilang yang penting nekat. Ada yang bilang ya harus nyiapin uang dulu kan. Kebanyakan orang kan begitu, nabung. Atau ya berdoa aja lah yang penting. Iya. Kalau dari Pak Haji gimana? Ya. Kalau pengalaman pribadi saya. Ya. Setelah saya ikut paman 3 tahun, saya senantiasa berdoa, ya Allah, berikanlah saya amaliyah yang mana dengan amaliyah ini membuat saya bisa mandiri. Lalu muncullah amaliyah itu muncul. Itu doa yang saya sering banyak bacakan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Ini amalan yang saya amalkan. Jadi kalau adik-adik mengerti makna daripada ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang mencukupkan rezeki saya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah yang akan menjadi penolong atas segala usaha saya. Wala haula wala, tiada daya dan kemampuan kecuali Allah. Berarti bahwa modal kita utama itu adalah bagaimana menggantungkan diri kita kepada Zat Maha Pemberi rezeki, yaitu Allah. Saya waktu menyatakan diri ingin mandiri, saya berpuasa Nabi Zakaria 3 hari 3 malam. Tidak berbicara. Nabi Zakaria. Jadi puasa Nabi Zakaria itu karena dia sudah berusia 80 tahun dan belum punya anak. Iya. Maka diperintahkan oleh Allah, kamu harus berpuasa. Setelah dia berpuasa 3 hari 3 malam itu, istrinya hamil. Jadi kalau kita itu ingin dalam tanda kutip itu memaksa Tuhan dengan permintaan, puasa Nabi Zakaria. Masa. Ini benar-benar di luar ini ya, off the record ya ini ya. Maksudnya jarang-jarang kita dengar puasa Nabi Zakaria. Out of the box, harus kita melakukan itu. Puasa Nabi Daud ya kita sering dengar lah, Senin Kamis. Puasa Nabi Zakaria ini luar biasa. Ternyata bisa dibuktikan. Silakan. Karena saya telah membuktikan itu. Kita bisa mengubah sesuatu yang kira-kira mustahil menjadi suatu hal yang lumrah. Iya, luar biasa. Nah, jadi modal ini, modal kesabaran, ketabahan itu, akhirnya ada teman saya. Dia menyatakan, Mas Ru, kamu kerja apa? Sebenarnya saya kerja
ini pertukaran uang asing. Dia bilang, waduh, saya punya duit. Bagaimana kalau kamu kelola ini uang saya? Saya bilang, oh, saya memang butuh itu. Ayo kita, bagaimana caranya? Begini, bapak yang sewa toko, saya yang kelola. Yeah. Kita 50-50. Jadi saya sementara masih bekerja di perusahaan PT Haji Latunru, tapi saya mulai membuka di tempat lain, tapi kerjasama. Yeah. Hasil kerjasama itu setelah 2 tahun, ternyata lebih banyak daripada keuntungan yang saya kelola sendiri. Akhirnya saya resign dari tempat ini, lalu kemudian mengelola ini dengan baik. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Yeah. Sekarang, alhamdulillah dengan usaha tekad dan dengan banyak berkontribusi kepada sosial itu, akhirnya kami sekarang sudah memiliki 40 kantor cabang. 40 ya? 40 kantor cabang. 40. Di Provinsi Bali, kemudian ada di Jogja, ada di Mataram, dan ada juga di Sulawesi. Jadi dia berkembang. Tadinya saya berpikir bahwa hasil usaha ini digunakan untuk ke pesantren, ternyata adik-adik sekalian, saya sampaikan, mana kosa malun min sodakatin. Harta itu tidak pernah berkurang, asalkan kita sedekahkan, maka itu justru akan bertambah. Lihat buktinya, saya telah membangun pondok pesantren, investasi saya kurang hampir sudah 100 miliar. Tetapi justru Allah mengembangkan. 72 kali kata malon di dalam Al-Quran. Semuanya berbentuk jamak. Secara implisit Allah ingin menyatakan kepada kita, kalau harta itu ingin langgeng, harus dinikmati oleh banyak orang. Jadi kita tidak boleh takut dengan kegagalan. Bahwa modal utama itu adalah bermunajah kepada Allah, membuka jaringan dengan teman-teman, membuka relasi. Insya Allah dengan modal ini kita akan menjadi orang yang bisa sukses. Dan saya tidak memiliki uang, saya hanya punya trust dengan teman. Teman itu percaya kepada saya. Value ini modal, value ini yang paling penting. Iya. Berarti dari munajat dulu ya, banyak bermunajat. Lalu kemudian semua pilihan kita tulis. Pilihan ini lalu kita istiharah. Setelah istiharah dia tetap akan berkurang, akhirnya mengerucut menjadi sebuah piramida. Itulah yang kita lakukan, karena itulah yang menjadi petunjuk dari Allah. Tidak ada lagi bisikan Jibril datang kepada kita, tetapi sudah ada dialog batin. Tidak ada lagi, hanya dialog batin. Ada kecondongan yang dominan, ada yang resesif. Nah, dominan ini yang kita cari. Misalkan ada ananda kita ini pilih jodoh, ya kan? A, B, C. Dia kenal dengan baik. Dia istiharah. Mana yang terbaik ya Allah. Nanti akan ada muncul. Ada seorang kiai mencerita begini. Saya dulu waktu mencari jodoh, kata kiai saya itu, saya memilih apakah kakaknya atau adiknya. Ternyata adiknya muncul, kelihatan diperlihatkan oleh orang tuanya. Kakaknya juga muncul. Tetapi adiknya ini datang dengan membawa air teh, kopi, dan kue. Sedangkan kakaknya hanya muncul begitu aja. Maka saya memilih adiknya, karena adiknya itu sudah ada kue, sudah ada ini. Berarti saya memilih ini lebih mulia daripada yang satu itu. Selalu ada pilihannya. Selalu ada pilihannya. Kan ditunjukkan ya pelan-pelan. Betul. Oke Pak Haji, ini yang pengusaha. Sekarang yang boleh nih politik ya? Oh iya, politik ya. Iya. Jadi Pak Haji Mahsud ini selain beliau tokoh ulama, beliau juga pengusaha dan berkecimpung di dunia politik. Menariknya, biasanya kalau ulama yang berkecimpung di politik itu kan menurun ininya, kewibawaannya nih. Sedangkan beliau masih tetap menjaga kewibawaannya sebagai seorang tokoh ulama. Kira-kira saya mau nanya, ini tujuan masuk politik ini apa nih Pak Haji? Biar ada seorang penulis buku yang sangat terkenal, judulnya Need Hierarchies, tingkat kebutuhan manusia. Ada 5: primer, sekunder, rasa aman,
penghargaan dan aktualisasi diri. Kalau kebutuhan primer sudah terpenuhi, sekunder sudah terpenuhi, pasti akan muncul rasa aman. Orang sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, pasti dia rasa aman. Rasa aman itu dia ingin berbagi kepada orang lain, sehingga orang lain itu memberi penghargaan kepadanya. Setelah ini penghargaan, dia ingin beraktualisasi diri, dia juga ingin membantu orang lain. Nah, orang-orang seperti saya sudah berada di level yang kelima, yaitu beraktualisasi diri. Saya ingin menyatakan bahwa struggle for existence, kita ingin menunjukkan bahwa kita pernah ada dengan cara berbagi. Itu namanya struggle for existence itu. Itu seorang sosiolog itu menyatakan, Pak Selo Sumarjan, untuk orang-orang yang muncul di masyarakat itu, tampil diri itu adalah mereka-mereka yang sudah lepas dari kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, rasa aman, penghargaan, sudah terbuka. Nah, di sini ada politik. Jadi politik itu sebenarnya adalah wasilah. Ya, dia adalah bridging ini politik itu adalah bridging untuk mencari kebaikan. Mencari kebajikan. Kebajikan apa? Kebajikan berdasarkan kebijakan-kebijakan dari beberapa orang-orang yang memiliki pendapat-pendapat, ide-ide, itu kita satukan lalu salurkan di dewan eksekutif nanti yang akan di mana kita akan berada. Jadi sesungguhnya politik itu adalah wasilah untuk mencari kebajikan, untuk kebersamaan. Untuk melayani begitu. Nah, kita menjadi servant, kita menjadi pelayan daripada masyarakat. Tetapi pada intinya bahwa politik itu bukan sesuatu yang nisbi, bukan sesuatu yang jahat, tetapi politik ini adalah sesuatu wasilah untuk gagasan-gagasan kita, aspirasi-aspirasi kita itu dari beberapa kelompok itu kita sampaikan supaya bisa diwujudkan. Seperti itu. Jadi politik adalah wasilah ya, wasilah. Dia menjadi wahana untuk mencapai kebajikan. Kebajikan tidak hanya kepada kepentingan pribadi, tapi kepentingan umat, kepentingan kumpulan. Nah, sehingga makanya itulah kuncinya supaya tetap menjaga kewibawaannya sebagai tokoh ulama, tapi juga berpolitik gitu kan. Jadi begini, walaupun dia sebenarnya seperti pisau yang bermata dua. Tetapi ketika kita menjadikan politik kekuasaan, itu yang biasanya dihindari oleh banyak orang. Tetapi kalau kita menggunakan ini politik keumatan, politik keumatan ini demi kebahagiaan dan kebajikan kita bersama, maka orang tentu tidak akan mencibirkan kita. Kecuali kalau kita mengeruk seluruhnya itu untuk kepentingan pribadi, itu yang biasanya orang. Biasanya derajat kita itu agak menurun. Tapi justru kalau kita menjadi perpanjangan tangan daripada aspirasi masyarakat kita, umat kita, apa yang mereka ingin sampaikan kita salurkan, sehingga apa yang mereka ingin idam-idamkan itu terwujud. Itu namanya, inilah yang dimaksud dengan politik. Itu menarik itu, ilmu baru nih bagi saya. Alhamdulillah ini. Jadi berarti kalau orang yang berpolitik itu mestinya sudah melalui fase 4 tadi ya, sampai kelima. Sebaiknya orang yang berpolitik itu setelah terpenuhi kebutuhan primer, sekunder, aman dan penghargaan. Dia berada di aktualisasi diri. Dia ingin menyatakan, dia ingin bahwa saya pernah hidup. Buktinya adalah saya berbagi dengan orang lain. Itu namanya aktualisasi diri. Tetapi kalau kita kebutuhan primer belum terpenuhi, tiba-tiba kita meloncat di sini, itu kasihan nanti. Kasihan. Ada sesuatu yang istilahnya itu fardu ain, ada kifayah. Kita sudah berada pada level kifayah, yaitu bagaimana diri kita ini bisa berkontribusi banyak kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Kalau dulu saya menulis buku itu tentang umat Islam dilarang jangan takut mati. Jangan takut mati dengan cara seperti apa? Jangan takut mati ketika kita hidup seperti pisang, yaitu ketika kita sudah berbuah sudah bisa banyak tanaman, sudah bisa dinikmati orang, terus kita ditebang oleh Allah, tidak apa-apa, karena ini sudah bisa dinikmati. Betul. Betul. Itu intinya. Iya, sangat menarik ya sih. Saya
kalau misalnya kita, ini sebenarnya kayak pesan sebenarnya ya, kalau kita memilih perwakilan di politik tuh, di dewan, kita lihat 4 itu tadi, 5 itu tadi ya. Kalau misalnya maaf nih, kalau misalnya masih ngontrak, masih belum punya kendaraan, kayaknya nanti dulu deh. Ya. Itu ya. Iya. Sebab karena kalau ngontrak itu berarti kita belum memiliki kebutuhan primer, belum terpenuhi. Belum terpenuhi, masih kita punya tanggungan ya. Rasa safety itu belum dapat. Iya. Ya. Betul. Nah, ini jadinya udah kejawab semua ini. Nah, oke, terakhir aja Pak. Iya. Apa pesan-pesan yang bisa Pak Yai sampaikan untuk teman-teman, khususnya jamaah NU yang ada di Bali, umumnya di semua di seluruh Indonesia, karena ini insya Allah juga tayang di TV NU juga nih. Ya. Nah, itu kira-kira pesan-pesan apa yang Pak Yai sampaikan, baik itu terkait dengan berwirausaha atau juga berkecimpung di dunia politik. Silakan. Ya. Baik. Jadi pesan saya itu ialah mari dengan kita berilmu. Ilmu dalam arti bahwa ilmu yang kita miliki sesungguhnya itu tujuannya agar supaya hidup ini menjadi mudah. Dengan agama itu yang kita yakini itu akan mengarahkan menjadi hidup ini menjadi lurus. Dan dengan berteman, bersahabat, maka hidup ini akan menjadi indah. Dan satu lagi, bahwa kita ini adalah hamba Allah sebagai khalifah. Kita diciptakan oleh Allah sebagai Al-Hanafiyah As-Samha. Kecondongan kita untuk selalu berbuat baik. Karena itu, berbuat baiklah dimanapun kita berada. Ada sebuah penelitian sebagai kata penutup, bahwa di dunia manapun kita berada, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang itu adalah kita berbahasa apa, selama kita akan berbuat baik, maka kita tetap akan dicintai. Orang tidak akan bertanya ke apa agamamu, tapi dia akan mengenal bahwa fulan itu adalah orang yang sangat baik. Saya siap menjadi saksi terhadap persahabatan saya. Luar Dan biasa. Yang paling terakhir juga adalah bahwa ketika kita ingin melakukan apa saja di atas persada ini, jagalah satu, yaitu akhlak dan kejujuran. Kejujuran itu adalah bagian dari akhlak. If you lose your wealth, nothing is lost. Kalau harta itu hilang atau habis, dicuri, dirampok, tidak ada sesuatu yang hilang. If you lose your health, jika kamu sakit, jika kamu dioperasi, something is lost. Ada sesuatu yang berkurang. But if you lose your character, karakter itu hilang, you lose everything. I lose everything. Tidak ada arti kemanusiaan lagi. So itu, mari kita menjaga karakter ini. Karakter Nabi Muhammad SAW. Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Apa akhlak itu? Yaitu sifat. S-nya adalah siddiq, I-nya adalah istiqamah, F-nya adalah fatanah, A-nya adalah amanah, T-nya adalah tabligh. Dengan 5 karakter unggulan ini, insya Allah kita akan juga menjadi best of the best leader. Sebagaimana Michael Hart menobatkan Rasulullah sebagai pemimpin terbaik di antara 100 tokoh yang sangat berpengaruh di dunia ini, dengan memiliki 5 karakter itu, sifat. Terima kasih. Luar biasa sekali. Saya hari ini bukan cuma ngobrol, bukan cuma diceramain dulu, tapi termotivasi. Beliau ini motivator yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali malam hari ini. Baik teman-teman, alhamdulillah sesuai permintaan teman-teman, malam hari ini kita sudah menghadirkan beliau dan juga banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau, banyak ilmu-ilmu baru, tinggal bagaimana kita bisa mempraktekkannya, kan seperti itu. Insya Allah ini bagian dari dakwah juga. Saya undur diri, saya mohon maaf dan berdoa mudah-mudahan Pak Yai sehat selalu dan selalu sukses dimanapun, kapanpun, selalu untuk masyarakat, untuk umat.
Dari saya akhiri, saya Muhammad Mulisin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.